Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar anak ibu? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Nah anak ibu, sebelum kita memulai pelajaran, mari sama-sama kita berdoa dulu ya. Menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Nah, hari ini anak ibu pelajaran kita masih cerpen ya, menyambung pada pelajaran yang lalu. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini masih sama ya, seperti pertemuan yang lalu ya. Nah, yang pertama apa itu? Memahami materi unsur-unsur pembangun cerpen. Yang kedua, menganalisis unsur-unsur pembangun cerpen. Yang ketiga, menentukan nilai-nilai dan pesan dalam kutipan cerpen. Sekedar mengingatkan ya anak ibu. Nah ini unsur-unsur intrinsik itu kita ingatkan kembali. Yang pertama di sana ada tema, ada alur, ada latar, ada penokohan, ada sudut pandang, dan ada amanat. Nah ini kan sudah ibu jelaskan pada pertemuan yang lalu. Jadi anak ibu, apa yang sudah ibu jelaskan itu tolong dicatat yang penting-penting ya. Jangan ya berlalu begitu saja. Oke nak? Nah anak ibu, kita masuk kepada unsur-unsur ekstrinsik ya. Tolong dipahami nak. Dalam unsur ekstrinsik ini artinya bahwa cerpen yang dikembangkan itu dengan 3 unsur. Apa itu yang ketiga unsur itu? Yang pertama ada bahasa, ada latar belakang pengarang, ada nilai-nilai kehidupan cerpen. Bahasa merupakan sarana penyampaian cerpen. Nah, bahasa berkaitan erat dengan pengarang. Setiap pengarang mempunyai ciri khas. Diksi yang digunakan pengarang ini ada pengaruh dengan daerah asal pengarang tersebut. Jadi dalam penggunaan bahasa ini erat kaitannya dengan bahasa atau dari daerah mana si pengarang itu. Kemudian latar belakang pengarang. Nah, di sini latar belakang pengarang ini berkaitan erat dengan cerita yang dihasilkan. Biasanya ide cerita atau tema muncul dari pengamat dan perjalanan hidup pengarang. Latar belakang pengarang dapat dipahami melalui sejarah hidup pengarang. Selain itu, latar belakang pengarang juga berkaitan dengan karya-karya yang dihasilkannya. Latar belakang pengarang terdiri atas biografi pengarang, kondisi psikologis, latar belakang pendidikan, asal daerah, dan aliran sastra yang dianut. Yang ketiga adalah nilai-nilai kehidupan dalam cerpen. Nah, nilai-nilai kehidupan dalam cerpen ini dapat dibagi menjadi 6 bagian ya nak ya. Nah, perhatikan yang bagus. Yang pertama adalah nilai moral. Nilai moral ini ya merupakan ajakan baik atau buruknya yang diterima ya atau yang dilakukan oleh seseorang.
Biasanya namanya moral itu ada berkaitannya dengan akhlak, budi pekerti, dan tindakan susila manusia. Nah, jadi nilai moral ini dapat kita lihat ya dalam dialog yang terdapat dalam cerpen. Yang kedua, nilai religius. Nilai ini berkaitan dengan Tuhan. Nah, nilai ini dapat ditunjukkan melalui tindakan ataupun dialog tokoh. Nah, yang ketiga, nilai budaya. Nilai budaya ini berkaitan erat dengan konsep masalah dasar yang sangat penting dalam bernilai atau dalam kehidupan manusia. Contohnya, adat istiadat, kesenian, kepercayaan, ataupun upacara adat. Nah, inilah yang digambarkan dalam budaya. Biasanya nanti tergambar dalam cerpen itu tersebut ya. Yang keempat, nilai kepahlawanan. Nilai kepahlawanan ini biasanya berhubungan dengan perjuangan dalam memperjuangkan masalah sesuatu, atau nilai ini dapat ditemukan pada cerpen yang bertema sejarah. Kemudian yang kelima, nilai sosial. Nilai sosial ini biasanya kita bisa lihat dalam kehidupan pergaulan di dalam masyarakat ya, atau pergaulan individu yang selalu digambarkan dalam cerpen tersebut. Nah, yang keenam adalah nilai politik. Nilai politik ini berhubungan dengan pemerintah dalam suatu daerah. Biasanya nilai politik ini erat dengan latar pada cerpen. Biasanya juga nilai politik ditampilkan dengan sebagai pendukung latar waktu atau latar tempat cerpen. Jadi anak ibu, itulah unsur-unsur ekstrinsik. Udah ibu jelas ya. Nanti ya tolong dicatat mana yang penting-penting. Saya yakin kamu pasti belajar yang baik di rumah ya. Oke anak ibu. Jadi unsur-unsur pembangun cerpen, ekstrinsik dan ekstrinsipnya sudah selesai ya. Saya kira pelajaran kita sampai di sini saja. Ya, saya yakin kamu pasti mampu, kamu pasti bisa. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga dirinya, jangan kemana-mana kalau tidak penting. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.